Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Imam Musakisan. Saya dari kelas 1B. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu APD dan biasa yang digunakan itu alat ukurnya untuk para pekerja itu apa aja. Untuk saya ini akan menjelaskan alat ukurnya yang biasa saya gunakan di Politeknik Harapan Bersama. Yang pertama saya akan menjelaskan fungsi-fungsi APD. Fungsi APD sendiri itu untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja maupun untuk mencegah apa yang tidak diinginkan. Yang contohnya itu kecelakaan kerja. Dalam APD itu ditetapkan untuk semua para pekerja pada industri-industri manapun, dan sampai ada manajemen APD dan dasar-dasar hukum APD, hukum-hukum pemakaian APD juga. Terus yang pertama saya akan perlihatkan untuk helm safety. Helm safety ini fungsinya untuk melindungi kepala dari benturan maupun tertuntuk maupun saat terjatuh. Melindungi kepala itu helmnya jika tertimpa maupun tertutup benda kerja ya. Terus selanjutnya ada wear pack ya. Wear pack sendiri fungsi utamanya juga untuk melindungi dari mungkin oli atau bila bekerja di tempat-tempat yang banyak olinya. Terus melindungi badan lah dari kotoran, debu-debu atau yang partikel-partikel tajam. Terus wear pack ini untuk setiap industri itu mempunyai ciri-ciri masing-masing. Jadi setiap industri manapun itu mempunyai wear pack sendiri-sendiri ciri khasnya, warnanya. Nah, untuk selanjutnya APD selanjutnya itu ada visibility vest. Di sini tuh berfungsi untuk melindungi para pekerja ketika pekerja itu di malam hari atau tempat-tempat yang gelap. Jadi menggunakan visibility vest ini untuk para pekerja itu bisa terlihat ketika malam hari, maupun itu di batu bara maupun di tempat kerja yang gelap. Untuk selanjutnya ada alat pelindung telinga. Alat pelindung telinga ini yang berbentuk seperti ini ya, yang kalau di Android itu untuk mendengar musik, tapi untuk alat APD ini untuk melindungi telinga dari kebisingan di area kerja. Jadi untuk sebenarnya ada bentuk yang lain seperti bentuk yang plastik, yang sumbat telinga plastik, terus ada yang berbentuk soft foam. Untuk yang plastik itu bisa digunakan beberapa kali, tapi bendanya lebih keras. Untuk soft foam itu lebih nyaman digunakan, tapi bisa digunakan untuk beberapa kali aja. Terus untuk tingkat peredam kebisingannya itu untuk soft foam itu lebih meredam kebisingannya dibandingkan yang plastik. Untuk ini air floor namanya, muffler. Terus ini tuh jenis yang berbeda dibandingkan yang sumbat telinga tadi yang saya jelaskan. Untuk tingkat kebisingan yang ditahan oleh manusia sendiri, semua manusia itu kurang lebih sampai 85 desibel. Untuk selanjutnya ada kacamata ya. Di sini kacamata alat pelindung, sebagai alat pelindung diri juga untuk melindungi mata maupun dari percikan benda yang masuk ke dalam mata atau terkena bunga api saat mengelas, dan partikel-partikel yang lain yang dapat membahayakan mata atau sinar-sinar yang dapat merusak mata. Dan untuk APD selanjutnya ada ini APD untuk melindungi muka dan sekaligus untuk melindungi mata. Jadi ini APD ini itu biasa digunakan untuk bekerja pada yang membahayakan mata, kayak
radiasi mata, melindungi ya. Terus juga melindungi muka dari percikan bunga api. Jika mengelas pasti menggunakan ini akan lebih aman. Terus selanjutnya ada sarung tangan las, sarung tangan yang berfungsi untuk melindungi tangan dari panas benda kerja. Jadi APD ini tuh sangat diperlukan untuk pekerjaan yang memegang benda-benda yang panas. Terus di sini ada yang sarung tangan biasa yang katun, fungsinya untuk melindungi tangan ya dari goresan benda yang tajam. Terus ya bendanya bisa panas juga bisa menggunakan ini, tapi kurang efektif, panasnya lebih kecil ya kalau yang ini. Terus selanjutnya ada sepatu safety. Sepatu safety ini sebagai APD untuk melindungi kaki dari tertusuk maupun tertimpa benda kerja. Jadi sepatu safety ini sangat diperlukan dalam industri. Ketika menggunakan sepatu ini untuk mencegah ya, terus mengurangi tingkat kecelakaan yang sangat fatal seperti di kaki, kayak tertusuk benda tajam atau tertimpa benda yang keras. Terus untuk alat benda kerja itu ada kikir ini yang saya pegang ini produknya persegi panjang. Kikir ini yang berbentuk persegi panjang. Jadi untuk menghaluskan atau mengkikir benda kerja ya di bidang yang datar, yang persegi panjang. Terus ada ini gergaji besi. Jadi gergaji besi ini juga ada caranya ya, cara memegangnya itu seperti ini di benda kerja, seperti ini. Terus dilihat dari mata gergaji ini harus sesuai, harus ke depan. Jadi untuk mengurangi keausan pada mata gergaji ini. Terus ada alat ukur cangkah sorong. Untuk cangkah sorong ini untuk mengukur kedalaman, mengukur diameter dalam, mengukur diameter luar. Cangkah sorong ini ada tiga malah ya incinya. Ada yang menggunakan 0,5 skala inci, ada yang menggunakan 0,2, ada yang 0,5, ada yang menggunakan 0,2 ya. Terus ada yang menggunakan 0,1. Terus cangkah sorong ini memiliki bagian yang ini. Jadi di atas ini cangkah sorong ada yang namanya skala vernier dan skala Ponnonius. Terus di sini juga sebagai ada penguncinya. Ini mengukur dalam benda, ini diameter luar, ini diameter dalam ini ya. Terus ini diameter dalam, diameter luar. Ini diameter dalam, ini diameter luar. Terus di sini ada alat yang selanjutnya dalam melakukan pekerjaannya. Di sini itu ada tanggem ya. Tanggem ini berfungsi untuk menjepit benda kerja ya, supaya ini ya sebagai pengunci lah agar benda kerja itu tidak goyang-goyang ketika dipalu maupun saat dikikir. Benda kerja bisa ditaruh di tengah sini dan bisa dikencangkan kembali. Jadi fungsi tanggem ini untuk mengunci benda kerja
agar tidak tergoyang-goyang.